Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang saya cintai, semoga Allah berkahi selalu dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam segala urusan dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa karena kita sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berjumpa karena kita berada di hari yang sama, hari yang sangat Allah muliakan, yaitu hari di antara hari bulan Ramadan. Inilah tanggal 17 Ramadan. Dan di hari seperti ini kita sedang mengingat sebuah peristiwa agung dalam sejarah Islam, yaitu turunnya Al-Quran. Dan kita sedang berada di tahun 1441 Hijriah, sama dengan 2020 Masehi. Sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Kita semua merindukan kejadian ini dan kita semua sangat terkenang dengan peristiwa ini, yaitu turunnya panduan hidup bagi semua manusia. Allah yang telah menciptakan langit, Allah yang telah menciptakan bumi, Dialah Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya, apa yang terbaik untuk manusia. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan panduan bagi manusia, supaya manusia tahu mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan panduan ini, niscaya kita hidup seperti dalam gelap gulita, tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dan kita akan hidup seperti binatang dalam rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Saudaraku rahimakumullah, inilah nikmat yang sangat agung. Karenanya kita bersyukur, kita berkumpul untuk mengagungkan nikmat ini dan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah, bagaimana caranya kita beriman kepada Al-Quran? Minimal ada 5. Yang pertama, membaca. Yang kedua, memahaminya. Yang ketiga, menghafalkannya. Yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, mengajak orang lain untuk ikut panduannya. Inilah 5 kewajiban kita untuk membuktikan bahwa kita beriman kepada Al-Quran. Mari kita bahas satu persatu kelima kewajiban ini. Pertama, membaca. At-tilawah. Kita diwajibkan membaca Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah, firman Allah. Inilah kebutuhan pokok fitrah kita. Setiap makhluk yang Allah ciptakan punya alam. Ikan alamnya di air. Karenanya ikan bahagia ketika dia berenang-renang di air. Kita bukan ikan, kita manusia. Alam kita apa? Alam kita Al-Quran. Inilah dia yang kata Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Inilah ruh yang aku turunkan kepadamu sebagai panduan, sebagai wahyu. Berarti kita butuh Al-Quran. Inilah alam kita. Kalau kita membaca Quran, kita akan tenang. Bagaimana cara membacanya? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah dengan tartil. Tartil apa artinya? I'ta'u kulli harfin haqqaha, memberikan hak masing-masing huruf. Masing-masing huruf mengandung makna dalam Al-Quran. Jangan membaca Alhamdulillah pakai ha. Kalau kita membaca Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Tetapi kalau kita salah huruf, lalu kita membaca Alhamdulillah, maka beda maknanya. Kalau kita membaca Alhamdulillah pakai ha, artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita membaca Alhamdulillah pakai ha, kematian bagi Allah, kehancuran bagi Allah. Itulah sensitivitas bahasa Al-Quran. Karena itu kita belajar Al-Quran dengan cara membacanya yang benar, cara mengeluarkan hurufnya yang benar, jangan sampai salah. Dan ini termasuk bagian dari ibadah. Oleh karena itu, ibadah membaca Quran, hitungan pahalanya per huruf. Rasulullah bersabda, Alif, Lam, Mim, 3 huruf. Alif harfun, alif 1 huruf, lam
harfun lamatu huruf, mim harfun mimatu huruf. Nah, ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala per huruf satu pahala. Yudha'af ila asyri amsalihha, kata Nabi, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bal ila sab'u mi'at dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Kalau kita membaca satu halaman, berapa huruf yang kita baca? Kalikan 700, berapa pahala yang kita dapatkan? Bayangkan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala, tapi memberikan uang kepada kita senilai 700 perak. Kita baca satu juz, rumah kita akan penuh uang. Kita baca 30 juz, kita akan kerepotan mengurus uang. Untungnya oleh Allah tidak dijadikan uang, tapi Allah jadikan pahala. Pahala apa artinya? Pahala inilah yang membuat hati kita tenang, jiwa kita bahagia. Seperti ikan berenang-renang di air, kita juga berenang-renang dalam jiwa Al-Quran, dalam alam Al-Quran. Maka inilah keindahan hakiki hidup manusia. Demi Allah, ketika manusia jauh dari Quran, dia pasti akan menderita seperti ikan dipisahkan dari air. Perhatikan ikan, ketika dipisahkan dari air, dia menggelepar. Dia tidak menemukan siapakah dirinya. Silahkan Anda bawa ikan itu ke sebuah istana yang megah, di atas kasur yang empuk, ikan akan menggelepar. Dia tidak akan pernah menemukan ketenangan. Sama ketika kita dijauhkan dari Quran, manusia akan menggelepar. Menggelepar di mana? Di diskotik, dia mabok. Bingung bagaimana seharusnya dia bersikap. Dia bahkan mungkin cari hiburan di mana-mana. Mungkin dia berzina di mana-mana. Mungkin dia mabok di mana-mana. Menggelepar, tidak menemukan dirinya. Siapakah dirinya? Demi Allah, saudara-saudara, hanya Al-Quran yang bisa memberikan solusi bagi hidup kita. Kebahagiaan bukan di fasilitas, bukan di rumah mewah, bukan di harta, bukan di jabatan. Silahkan Anda cari kebahagiaan di balik gemerlap dunia ini. Tidak akan pernah menemukan. Kebahagiaan itu terdapat dalam diri kita sendiri. Itulah hati nurani kita. Dan kapan hati menjadi bahagia? Ketika kita benar-benar bersahabat dengan Al-Quran. Caranya membaca dengan benar. Tartil. Waratil Quran tartila. Cara membaca yang baik tidak harus teriak-teriak. Baca dengan tenang. Baca dengan tenang. Baca dengan baik. Seperti misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti ini kita baca. Jadi kita nggak usah berteriak-teriak sampai ke tingkat cepat capek, cepat lelah. Baca dengan rileks, santai, dengan suara yang kita miliki, dengan irama yang kita miliki. Tidak usah kita sibuk-sibuk meniru-niru irama orang lain. Karena masing-masing oleh Allah dikasih irama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua mempunyai irama. Karenanya kalau kita perhatikan, irama para imam di Masjidil Haram berbeda-beda. Imam Sudais berbeda, Imam Mahir berbeda, Imam Syuraim berbeda. Jadi masing-masing punya irama sendiri-sendiri. Nah, kita berirama dengan fitrah kita sendiri yang Allah berikan kepada kita. Dengan ini kita bisa menikmati Al-Quran. Mengapa harus pakai irama, Pak Ustadz? Karena kalau tanpa irama, kita sulit untuk melafalkan dengan benar. Misalnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi nggak benar, banyak yang salah. Makanya pakai irama. Karenanya Nabi bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk umatku yang membaca Quran tanpa irama. Jadi kita baca dengan irama, tapi irama yang bukan dibuat-buat, tapi irama kita sendiri, irama fitrah kita. Dan bukan dengan teriak-teriak sampai melebihi kapasitas kemampuan suara kita, sehingga kita mudah capek, mudah lelah. Karena kita harus membaca setiap saat, setiap detik, setiap jam, sampai khatam 30 juz. Inilah alam kita. Dan ini kewajiban kita bersama Al-Quran. Ini yang pertama. Pahalanya per huruf. Dan dengan membaca ini, kita akan tenang.
Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan khusyuk. Kalau membaca Quran, jangan di depan TV sambil nonton TV. Jangan di samping HP, dikit-dikit buka HP. Jangan, terganggu kita. Heningan suara, kemudian heningkan suara, diam, tidak ada suara-suara apa-apa. Kita fokus, kita baca. Pak Ustadz, aku nggak bisa baca. Oke, ada ibadah lain lagi, pahalanya sama, yaitu ibadah mendengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, dengarkan suara Al-Quran, dengarkan merutal Al-Quran. Kalau kau mendengar Al-Quran, kau harus khusyuk. Fastami'u. Hadap kiblat, ya, ambil wudu, hadap kiblat, pasang headset, dengarkan dengan khusyuk, dengan tenang. Seperti ini kita hidup bersama Quran, insya Allah. Jangan jadikan Al-Quran sampingan. Tidak akan pernah bahagia orang yang menjauh dari Quran, karena ini merupakan alam kita, seperti air alamnya ikan. Ini harus kita camkan. Tidak bisa kita menghindar bagaimanapun. Allah yang menciptakan manusia. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk manusia. Dan kita manusia. Makanya Allah turunkan alam kita. Inilah Al-Quran. Yang pertama adalah membaca. Yang kedua yaitu al-hifdzu. Berusaha kita menambah hafalan. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, Iqra' warqi, fa inna akhir manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha aw tahfaduha. Bacalah Quran, maksudnya hafalkanlah Quran, karena nanti akhir tingkatmu di surga, akhir rankingmu di surga adalah tergantung akhir ayat yang kamu hafal. Allahu Akbar. Semakin banyak hafalan kita, semakin tinggi ranking kita di surga. Semakin tinggi ranking surga kita, semakin kita bahagia. Berarti kalau kita semakin menambah hafalan, kita akan semakin tinggi surga kita yang kita nikmati nanti. Tentu surga yang di atas jauh lebih indah daripada surga yang di bawah. Nah, oleh karena itulah orang-orang yang berada di atas, mereka boleh jalan-jalan ke bawah. Tapi orang yang di bawah tidak bisa jalan-jalan ke atas. Dari sini kita mengerti bahwa mengapa kita diajarkan untuk selalu menambah hafalan Al-Quran. Pak Ustadz, itu yang hafal itu anak-anak kecil, Pak Ustadz. Kita orang tua, sudah ketuaan, sulit untuk menghafal. Menghafal itu tidak harus anak kecil. Orang tua pun boleh. Caranya bagaimana? Sering diulang-ulang. Bukankah kita seringkali menghafal lagu-lagu, nyanyian-nyanyian? Kenapa kok bisa? Karena kita sering mengulang mendengarkannya. Berarti, sekalipun kita tidak ada niat menghafal, asalkan kita sering mengulang-ulang mendengarkannya, kita akan hafal. Caranya jangan terlalu panjang. Caranya per ayat. Per ayat kita letakkan di telinga kita, dengarkan dengan baik, diulang-ulang. Lama-kelamaan kita hafal. Ketika berulang 40 kali, 50 kali, bahkan 100 kali, maka ini akan terus melekat dalam ingatan kita, dan tanpa sadar kita nanti akan bisa mengucapkan Al-Quran dengan refleks. Karena menghafal Quran itu adalah menghafal dengan refleks. Tidak bisa kita menghafal hanya sekedar mengingat, tidak bisa. Sulit untuk seperti itu. Kita hendaklah mengulang-ulang berkali-kali sampai pindah dari otak kanan ke otak kiri. Caranya bagaimana? Hasil penemuan di Amerika bahwa setiap data yang diulang 40 kali, dia akan pindah dari otak kanan ke otak kiri. Nah, orang menghafal, ketika satu ayat diulang-ulang 40 kali, maka dia akan ingat dan akan refleks. Ditambah lagi menjadi 500 kali, dia tidak akan lupa lagi seumur hidup. Perhatikan, itulah cara menghafal. Kita masih ingat lagu-lagu zaman dulu, tahun sekian, kita masih ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena kita sering mengingatnya, sering mengulangnya. Semakin sering mengulang, mudah ingat. Semakin mudah ingat, mudah menghafal. Itulah cara menghafal. Dan itu adalah cara kita menaikkan ranking kita di surga. Alangkah indahnya
kalau yang kita ulang-ulang adalah ayat Quran sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, tahukah enggak? Ini lidah. Kenapa lidah ini mudah bergerak? Karena lidah ini tugasnya untuk mengulang-ulang zikir, bukan untuk ngomong yang lain-lain. Benar kita disuruh ngomong, tapi bukan ngomong sembarangan. Apalagi ngomong hoax, ngomong bohong, ngomong berdusta. Tidak. Justru kita, supaya kita tidak mudah mengatakan kata-kata dusta, kata-kata bohong, kata-kata hoax. Ayo kita ganti lidah ini dengan berzikir kepada Allah. Di antara caranya adalah zikir yang paling baik, mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa orang yang selalu menambah hafalan Al-Quran, satu saat nanti Al-Quran akan mengawal dia, mendampingi dia, masuk ke kuburan, dijaga, datang malaikat. Ternyata Quran hadir seperti seorang manusia berbaju putih. Dia berkata, tenang, aku sahabatmu, karena engkau telah bersahabat denganku ketika di dunia. Kau telah membaca aku setiap saat, maka aku menemanimu. Kau telah menghafal aku menemanimu. Al-Quran membela, terus mengawal. Di akhirat nanti dia mengawal lagi, sampai akhirnya dia masuk surga. Itulah keuntungan kita bersahabat dengan Al-Quran, dengan cara membaca at-tilawah. Yang kedua, dengan cara menambah hafalan al-hifdzu. Yang ketiga, yaitu bahwa kita diajarkan agar kita memahami Al-Quran, al-fahmu. Memahami Al-Quran, al-fahmu. Bagaimana caranya? Caranya, jangan terlalu banyak. Tentukan setiap hari 5 ayat atau 10 ayat. Kalau dulu para sahabat 10 ayat. Jadi para sahabat bercerita bahwa ma kunna natajawaz 10 ayat hatta nafhamahu wa hatta nahfadhahu hatta na'mal biha. Jadi nafhamuha, na'mal biha wa nahfadhaha. Kami tidak pernah melewati 10 ayat sampai kami menghafalkannya, memahami kandungannya, dan mengamalkannya. Oh begitu, iya. Jadi kita gampang. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan membaca Quran digabung dengan terjemahannya. Bedakan. Ada waktu khusus membaca Quran, ada waktu khusus memahaminya. Jadi kalau membaca Quran, biarkan dia membaca, dan jangan sibukkan memahaminya. Karena kita tidak akan pernah menikmati membaca Quran kalau kita sambil melihat terjemahannya. Misalnya begini, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatwaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi wal rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seperti ini kita baca. Jangan sibuk terjemahan-terjemahan. Pokoknya kita hanya sibuk membaca dengan tertil, dengan tenang, dengan irama. Inilah cara membaca yang masuk ke hati kita. Karena ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara memahaminya? Beri jatah waktu lain lagi. Setiap duduk kita 10 ayat. Lalu 10 ayat ini buka terjemahannya. Ya, belum paham terjemahannya, buka tafsirnya. Nah, tafsirnya boleh, banyak sekali sekarang terjemahan tafsir. Boleh buka tafsir Al-Munir, ada terjemahannya juga. Boleh buka tafsir Ibnu Katsir, ada terjemahannya. Jadi kita mudah untuk memahaminya. 10 ayat saja. Mungkin makan waktu sekitar 15 menit atau setengah jam paling lama. Sudah, itu khususkan untuk memahaminya. Di hari yang lain atau di jam yang lain. Di hari yang sama atau di jam yang lain. Jadi jam yang lain adalah membaca, jam yang lain adalah untuk memahaminya. Seperti ini kita memahaminya. Maka dengan ini insya Allah lama-kelamaan 10 ayat setiap hari kita bisa menyelesaikan 30 juz setelah beberapa tahun kemudian. Dan itu nikmat.
Kenapa? Karena ini cara terbaik kita memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, nikmatnya ilmu itu adalah ketika kita paham. Dan yang kita pahami adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilmu yang lebih mahal daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh berharga hidup kita kalau yang kita pahami adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ilmu Allah adalah kelengkapan hidup kita. Betapa ruginya orang yang hidup bertahun-tahun tetapi dia tidak pernah paham, tidak pernah mengerti maksud Allah berfirman. Apa maksud Allah berfirman? Seperti kita misalnya di sebuah lembaga, kita tidak mengerti apa kata bos, maka kita bingung karena bos punya keinginan ketika membuat perusahaan ini. Dia punya visi, punya misi. Nah, kalau kita di perusahaan misalnya, kita nggak ngerti apa kata bos, kita akhirnya nggak bisa bekerja. Bahkan mungkin yang kita kerjain bukan apa yang diinginkan bos. Akhirnya kita ngantor sia-sia, kita bekerja sia-sia, karena semua yang kita kerjain bukan apa yang diinginkan bos. Saudara-saudara, alam ini ada yang punya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menurunkan panduan, ini Al-Quran. Maka kalau kita bekerja di luar keinginan Allah, apa yang akan kita bawa di depan Allah nanti di hari kiamat? Inilah pemandangan yang paling menakutkan. Liyaumin azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Liyaumin azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Inilah hari yang agung, hari di mana kita diadili di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak ada pilihan kecuali kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Kalau ternyata yang kita kerjakan persis seperti yang Allah inginkan, kita bahagia. Tapi sayang seribu sayang ketika kita ternyata capek-capek dan yang kita kerjakan bukan apa yang Allah mau, karena kita tidak mengerti apa kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ayo kita berusaha memahami Al-Quran dengan benar. Terus yang keempat adalah mengamalkan. Al-amal, mengamalkan. Mohon dihafal. Pertama, at-tilawah, membaca. Yang kedua, al-hifdhuh, menghafal. Yang ketiga, al-fahmuh, memahami. Yang keempat adalah al-amal, mengerjakan. Amal, maksudnya apa? Kerjakan apa kata Quran. Inti pesan Al-Quran hanya dua. Kerjakan, jangan kerjakan. If'al, la taf'al. Ini intinya. Sama persis seperti tugas-tugas perusahaan, lembaga sama. Kata bos, kerjakan ini, jangan ini. Kerjakan ini, jangan ini. Begitu intinya. Pegawai, staf, profesional yang ikut apa kata bos. Kerjakan ini, dikerjakan. Jangan ini, dia jauhi. Pasti dia sukses. Profesional yang melanggar kemauan bos, pasti gagal. Dipecat. Kenapa? Karena perusahaan punya visi, punya misi. Saudaraku, sama. Kita juga harus tahu visi misi Allah. Allah ingin kita ikut Allah karena kita miliknya. Dan Allah telah menentukan misinya. Apa itu? Visinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ikut Allah, mencontoh Rasulullah. Misinya apa? Ada rukun Islam 5, rukun iman 6, ada ihsan. Ini misi kita. Dan ada aturan hidup. Apa? Fikih. Buka buku fikih dari bab toharoh, cara bersuci, bab ibadah, cara sholat, cara puasa, cara haji, cara zakat, semua. Terus bab muamalah, cara berdagang. Terus bab daulah, cara mengurus negara. Itu semua ada aturan-aturannya. Begitulah cara kita hidup bermasyarakat, hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya intinya dua. Kerjakan, jangan kerjakan. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah jangan, jangan. Ya, yang Allah perintahkan namanya al-amru, yaitu perintah. Yang Allah larang namanya an-nahyu, yaitu larangan. Kalau kita ikut seperti kita ikut GPS. Perhatikan, Quran ini seperti GPS. Masya Allah. Seperti GPS, saudara-saudara. Kata GPS, belok kanan, belok kanan. Belok kiri, belok kiri. Lurus, lurus. Belok kanan lagi, belok kanan lagi. Belok kiri, belok kiri. Lurus, lurus. Pasti kita sampai ke tujuan. Sama. Kata Quran, kerjakan, kita kerjakan. Jangan, jangan. Saya yakin, pasti di ujung perjalanan ini, kita pasti sampai ke surga. Namun sayang seribu sayang, ketika ternyata ada orang, kata Quran, kerjakan, nggak kerjakan. Jangan dikerjakan.
yang seperti ini tidak akan sampai ke surga. Dia pasti sampai ke neraka. Saudara-saudara, inilah GPS kita. Al-Quran is my GPS. Kerjakan apa kata Quran. Dengan ini kita menjadi selamat. Yang terakhir adalah berdakwah. Ngajak orang supaya ikut Quran. Kalau kita seorang sales, kita punya produk, pasti kita kemana-mana mempromosikan produk kita. Beli ini dong, beli ini dong. Kita nge-share. Beli ini dong, aku punya produk ini, aku punya jualan ini, jual ini. Yuk kita beli, yuk kita beli. Kita mempromosikan supaya orang suka apa yang kita jual. Berusahalah kita dengan segala kemampuan untuk membuat apa yang kita miliki diminati banyak orang. Nah, di antara yang terhebat dari apa yang kita miliki adalah iman, adalah Al-Quran. Nah, ayo kita ajak orang sebanyak-banyaknya supaya mereka minat untuk hidup bersama Quran. Ikut panduan Al-Quran. Jangan menjadi orang ingin masuk surga sendirian. Anda seorang ayah, ajak istri, ajak anak. Pastikan di rumah Anda bahwa mereka semua mencintai Quran, hidup bersama Quran, dan mereka bersungguh-sungguh ikut Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anda punya tetangga, ada tetangga Anda, untuk mereka bisa juga bersama-sama kita menuju surga dengan ikut panduan Al-Quran. Seperti ini kita cara hidup. Kenapa? Karena kita pasti kembali kepada Allah. Dan kita pasti akan kembali ke akhirat. Di akhirat nanti kita akan dihakimi oleh Allah. Dan Allah yang punya alam semesta akan menghakimi kita. Dunia bukan segalanya. Dunia bukan akhir segalanya. Dunia ada akhirnya. Perhatikan, satu persatu saudara kita meninggal dunia. Oh iya, benar, mereka meninggal dunia. Berarti mereka tidak kekal di sini. Lalu apa kita hidup? Kita hidup untuk mempersiapkan akhirat. Karenanya Al-Quran berpesan bahwa setelah mati ada hidup lagi, itu akhirat. Di situ kita kekal abadi. Di akhirat Allah bagi dua. Yang ikut Allah masuk surga. Yang tidak ikut Allah masuk neraka. Saudara-saudara, kita hanya punya pilihan ini. Mau ikut Allah atau mau ikut setan. Kalau kita ikut Allah, dijamin masuk surga. Kalau kita ikut setan, siap-siap masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah rahasia penting. Mengapa hari kita berkumpul? Karena kita mencintai Al-Quran. Dan inilah yang kita agungkan. Dan kita semua merasakan di hari ini kebesaran nikmat ini. Betapa besarnya nikmat Allah yang Allah turunkan kepada kita, yaitu nikmat Al-Quran. Berbahagialah saudaraku, kalau kita ternyata sudah memastikan diri semua bahwa kita telah siap untuk bersahabat dengan Al-Quran. Jadilah sahabat Al-Quran dengan 5 hal: membaca, menghafal, menambah hafalan, kemudian mengamalkan, kemudian menghafal, at-tilawah membaca, yang kedua menghafal, yang ketiga memahami, yang keempat mengamalkan, yang kelima adalah mengajak orang supaya kita bersama-sama. Diringkas dengan at-tilawah, al-hifdzu, al-fahmu, al-amal, ad-da'wah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas program ini kepada seluruh keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan dengan acara ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia sebagai hambanya, di akhirat sebagai ahli surganya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.